Hello everyone, build idea kali ini adalah request daripada viewer. Biasanya bukan semua request tu saya akan buat, oke? Tapi request daripada kamu ni biasanya akan membantu saya cari idea untuk buat video saya yang seterusnya. Memandangkan sekarang nih harga PC parts seperti graphic card dan RAM sangat mahal. Daripada request tadi, kalaulah kita ada budget dalam Rp10.000 sekarang untuk bina gaming PC, hardware apa yang kita boleh dapat untuk buat satu full setup gaming PC? Saya akan buat build idea untuk Intel dan AMD. Oke, kita terus kepada hardware pilihan. Start dengan Intel. CPU yang saya pilih is i7 8700K Coffee Lake CPU, 6 core 12 thread. Base 3.7 GHz dan max frekuensi 4.7 GHz. Rp1.599. Performance CPU ini nomor 1 kalau dalam gaming untuk sekarang ni lah. CPU ni tidak include cooler, so untuk CPU cooler saya pilih ni. Cooler Master Seidon 240p all-in-one liquid cooler, Rp224. Untuk motherboard saya pilih ni, GIGABYTE Z370 XP SLI Ultra Durable Motherboard. Support capacity DDR4 RAM sampai 64GB dan frekuensi RAM sampai 4000 MHz overclock. Motherboard ni juga support Optane memory, SLI dan juga Crossfire. Rp692. Untuk graphic card saya pilih ni, ASUS STRIX GTX 1070 Ti 8GB DDR5. Rp3.899 sesuai dengan request tadi. Basically saya ada jumpa lagi 3 local list untuk GTX 1070 Ti. Semuanya harga berbeza, tapi saya list yang paling mahal sini sebab mungkin hari ini, besok, minggu depan tiada sudah atau bertukar harga. Tapi kalau pilihan saya prefer ini, GIGABYTE GTX 1080 overclock 8GB GDDR5X, lebih power, Rp3.699. Keadaan harga GPU yang melampau sekarang nih, mana-mana GPU yang saya cakap nih memang sudah mahal gila. Kamu pun aware juga tuh kan? Oke, yang seterusnya RAM. RAM yang saya pilih ini Kingston HyperX Fury 2666 MHz 16GB DDR4 RAM, Rp865. Untuk storage, main drive untuk operating system saya pilih ini, SanDisk 240GB SSD, Rp330. Secondary drive untuk tempat games, file dan lain-lain saya pilih ini 2TB Seagate Barracuda hard disk, Rp288. Untuk power supply saya pilih ini Cooler Master 650W 80+ bronze power supply. 650W lebih dari cukup sudah untuk power up system nih, Rp335. Untuk casing saya pilih nih Segotep Lux 2 gaming casing, Rp219. Ini adalah budget casing tapi boleh tahan juga desain dia. Kalau saya pilih casing yang mahal, budget Rp10.000 tadi terlebih, tidak cukup. Lagipun casing tidak bagi extra performance juga. Kalau mau juga brand casing mahal boleh, tapi CPU dan GPU kena pilih yang kurang power dan lebih murah supaya budget Rp10.000 tadi tidak terlebih. Untuk keyboard, mouse, dan headset saya jumpa combo murah nih. Logitech Gaming Mouse, Keyboard, dan Headset, Rp349. Saya nampak masih lagi in stock sebab masih lagi list di sini in stock. Tapi kalau kamu mau order, tanya dulu stok sebab kalau saya tengok review ada yang dapat, ada yang kena refund. Yang terakhir monitor, saya pilih ini Acer 24.5 inch monitor. Boleh tahan juga spek monitor nih, 1080p dan support 75Hz refresh rate. Monitor yang kena level gaming mahal gila, apalagi G-Sync monitor. Monitor yang tidak kena level gaming tidak semestinya tidak bagus pakai untuk gaming. FreeSync murah sikit, tapi sebab build ni pakai Nvidia GPU, kalau pakai FreeSync monitor boleh juga, tapi teknologi FreeSync dalam monitor tu tidak terpakai. Saya ada jumpa nih ViewSonic 2K monitor 32 inch murah, monitor biasa, teknologi G-Sync atau FreeSync tiada. Tapi kalau mau include monitor ni, i7 CPU tadi tukar kepada i5 8600K supaya budget tidak lebih Rp10.000. Operating system saya tidak include dalam budget sebab OS boleh guna yang free trial, tiada masalah juga. Oke, untuk AMD pula semua hardware pilihan adalah sama kecuali CPU dan motherboard saja yang tukar. Untuk AMD build, CPU yang saya pilih is Ryzen 7 1700X 8-core 16 thread, base 3.4 GHz dan max frekuensi 3.8 GHz, Rp1.579.
Motherboard untuk pay-up dengan CPU ni saya pilih ASUS Prime B350 plus motherboard. Motherboard ni support kapasiti DDR4 RAM sampai 64GB dan frekuensi RAM sampai 3200 MHz overclock. Dan juga support crossfire RM529. Jumlah keseluruhan budget untuk full setup build ni untuk Intel build semuanya dalam RM9,713 dan untuk AMD dalam RM9,530. Semua jumlah ini mengikut harga online dan juga sudah termasuk shipping fee. Oke, kalau harga offline kamu bolehlah turun kedai komputer yang berdekatan dengan kamu dan cek sendiri. Link untuk setiap hardware yang saya list tadi itu ada di bawah. Kamu bolehlah cek sendiri nanti. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.